Kan repot kita kan mau diperiksa gitu. Kalau kita offline tidak masalah. Karena online kan. Kalau saya mau share lagi yang siapa yang salah, siapa ini untuk membetulkannya repot. Oke, saya kasih waktu untuk mengerjakannya ke PPT 2 hari. Baik, Pak. Selanjutnya seperti itu, jadi tidak ada pertanyaan lagi. Jadi semua tugas sedangkan dibuat di dalam bentuk PPT itu. Makasih, Pak. Oke, 2 hari. Ya, Pak. Oke. Kita masuk ke bab 2, masalah Coulomb dan intensitas medan listrik. Jadi setelah bab 1 selesai, nah, bab 2 kita masuk nanti, harusnya hari ini sudah ada kumpul, baru masuk bab 2, nanti bab 2 selesai, kumpul, masuk bab 3, dan seterusnya. Oke, 2 hari. Hari besok, Selasa, Rabu, jam 12 malam. Sudah kumpul. Oke ya. Oke. Jadi, hukum eksperimental Coulomb ini kalau kita lihat secara umumnya itu, ini adalah dua muatan yang saling berdekatan sebenarnya. Jadi yang mau kita cari adalah gaya sebenarnya. Gaya antara dua benda yang sangat kecil ya dalam vakum. Yang sangat kecil dalam vakum ini ukurannya ya kecil sekali gitu. Atau ruang hampa gitu. Yang terpisah pada jarak yang besar dibandingkan dengan ukurannya. Kalau ukurannya kecil, jaraknya harus besar. Nah, dilihat dari rumus itu gayanya itu adalah berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda tersebut dan berbanding terbalik dengan jarak kuadrat. Nah, di situ ada konstan ada K seperempat V0 ya. Nah, E0 itu sendiri ya permitivitas apa itu 8,854 kali 10 pangkat min 12 atau 1/36 V kali 10 pangkat min 9 farad per meter. Nah, itu nanti sudah harus bisa di apa namanya setiap rumus Anda sudah harus hafal lah ini rumus ini, nggak boleh mau lihat-lihat buku lagi sebenarnya. Kalau kita di dalam rumus, kalau ketemu nanti apa namanya E0, nah karena di situ ada 4V ya, 4V ini kan ada 4V di depannya. Usahakan menggunakan rumus yang 1/36V. Supaya apa? Nanti kalau kita menghitung itu tinggal dicoret-coret saja. V-nya itu bisa dicoret. Jangan menggunakan 8,854 kali 10 pangkat min 12 ini untuk yang ada V di depannya. Artinya 4V0, 2V0. Nah, gunakan rumus sama ada 4V atau 2V, gunakan rumusnya 1/36V kali 10 pangkat min 9. Jadi ini dua gaya, dua benda yang sangat kecil. Nah, maka berapa gaya antara kedua benda tersebut di dalam vakum atau ruang hampa ya pada jarak yang besar dibandingkan ukurannya. Nah, ini kalau kita lihat seperti apa contohnya itu seperti gambar ini, ada Q1 dan Q2 muatan yang kita lihat seperti itu. Kemudian kita mau mencari gaya pada muatan, ya gaya itu ada dua, bisa gaya pada muatan Q1, bisa gaya pada muatan Q2. Apa syarat? Nah, kalau seandainya syarat itu harus kita lihat rumusnya dulu. Kalau dia pertanyaannya itu berapa gaya di Q2 atau disebut dengan F2, kita lihat arah panahnya gitu. Jadi gaya di Q2 berarti dari Q1 ke Q2 panahnya. Kalau kita mencari nanti gaya di Q1 berarti panahnya itu dari Q2 ke Q1. Setelah sebaliknya begini. Kalau Q1-nya, F1-nya seperti itu. Jadi dilihat, kalau seandainya di F2 berarti gaya di Q2, sini, maka Q1, Q2, 4V0, R
R-nya 12. R12 itu dari muatan Q1, Q2. R12 kuadrat, A-nya itu vektor satuannya itu ya juga A12. Jadi kalau ada rumus nanti kita mencari besarnya F1 akan jadi Q1, Q2, 4V, 4V, N0, N0, R21 kuadrat, A-nya A21. A21. Jadi ini berarti F1 di muatan gaya di Q1. F2 gaya di. Nah, ini yang perlu diingat itu. Jadi kalau kita bertanya F-nya di 1, berarti gaya di muatan Q1. Nah, berarti arah panahnya namanya apa? Ke bawah. Bawah. Ini namanya R21. Ya. Ini titik 0,0,0 sebenarnya titik pusat. Seperti itu. Jadi vektor satuan A21 itu di R12 per harga mutlak R12. Ini sudah ada di bab 1 kemarin. Sampai situ ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum. Belum. Oke, coba kita selesaikan ini. Ya. Apa yang harus dicari? R. R12. Yang perlu dikerjakan itu gambar. Kalau Anda tidak menggambar untuk repot. Muatan 1 Q1 3 kali 10 pangkat min 4 kulom pada 1,2,3. 1,2 1, 2, 3. Katakan ini satu. Kan katanya muatan 1. Apa besarnya? Muatannya di sini 3 kali pangkat min 4. Titiknya titik 1,2,3. Oke, jadi ada titik 1,2,3 bermuatan sebesar 3 kali 10 pangkat min 4 kulom. Oke, habis itu muatan kedua, ini berarti Q1, di 2,0, 2, 3, 4, 5. Katakanlah ini Q2. Nah, besarnya itu berapa nih besarnya? Min 10 pangkat min 4 kulom. Jadi muatan itu satu bermuatan positif, satu bermuatan negatif. Nah, pertanyaannya itu carilah gaya pada muatan 2. Muatan 2 di mana? Sini kan?
Berarti yang kita mau cari di mana? Panahnya kemana? Ke arah Q2. Ke arah yang ditanya. Ya. Ini disebut R 12. 2. Gayanya keluar begini. Atau disebut dengan F2. F2. Apa rumusnya F2? K kali dikali Q2 I1 kali Q2 per I 4V kali N0 R 1 2 2 kuadrat 2 kuadrat dikali A1 A12. Harap diingat kalau dia di pertanyaannya di 2, berarti penyebutan 2 itu asal arah panah. Jadi kalau ditanya di 2, berarti panahnya dari 1 ke 2. Berarti yang di R-nya R12, A12-nya berarti R12 dibagi panjang R12 itu. Ini berapa? 3 kali 10 pangkat. I1 3 kali 10 pangkat min 4 pangkat min 4 kali min 10 pangkat min 4 pangkat min 4 per 4V 4V kali 1 per 3 36V kali 10 pangkat min 9 R12 kuadrat. Dari mana R12 kuadrat? Berarti yang cari A12 itu ya A12 berarti R2 kurang R1 2 kurang R1. Berarti 1 kuadrat tambah min AX 2 kurang 1 kan? ya 2 1 kurang 2 min 2 nah, AY 2 plus 2 5 kurang 3 plus 2 AZ AZ plus ya 5 kurang 3 0 kurang 2 2 kurang 1 per 1 tambah 4 tambah 4 tambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat akar 9. 93 Ya? 9 Kan 9 tuh. ya Nah, akarnya 3 ini berapa R12-nya? 3 Hah? Akar 9 dikuadratkan. oh 9 9 2 9 9 dikali 9 Ini ada R12 yang di sini bukan ini ya. Itu harga mutlak, cuman dia tidak buatkan apanya. Hati-hati di situ. Jadi R12-nya kita dapatkan dari sini. Ini kan R12 nih. Ya, R12 begini. Sementara yang sini nih yang di kuadratnya. Oke? Ini boleh dicoret? Apa yang boleh dicoret? 4 sama 36 V 9 9-nya boleh naik ke atas? Boleh ya? Kalau saya lanjutkan ke sini, ya gampang. 3 kali min 3 ya? ya min 3 kali 10 pangkat 8 10 pangkat min 8 per kali 9 kali 10 pangkat 9. Tahu datangnya? 9-nya nggak bisa dicoret, Pak. Hah? 9-nya nanti dulu. Ini saya mau biar gampang dulu. 9-nya saya naikkan ke atas kan boleh kan? Iya, Pak. Nah, 10 pangkat 9-nya saya naikkan ke atas 10 kali 9. Iya. Dah. Sudah? Dah. Per 9 kali 3. 3 Di sini tinggal
AX kurang 2AY tambah 2AZ. Tambah 2AZ. Bawahnya sudah bawa sini kan? Iya. Sudah. Ya. 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 27? 27 ini boleh coret nggak? Boleh. Berarti tinggal 10. Tinggal 10. Ya kan? Ya. Berarti 10 AX kurang 20 AY AX kurang tambah tambah 2 20 AY kurang 20 AZ. kurang 20 AZ. Oke. Ada pertanyaan? Satunya apa ini? Parameter. Newton. Satuannya Newton. Newton. Anda kalau lihat contoh itu ada di halaman 30. 29 gambarnya contohnya. Anda lihat di halaman 30. 30. 10 AX min 10 AX tambah 20 AY Kurang 20 AZ. tambah 20 AZ. Itu contoh yang di halaman 30 kalau Anda punya buku. Halaman 30. Ya, Pak. Oke. Nah, sehingga kalau seandainya F1 sudah dapat, ini kan pertanyaannya sekarang F2 ini. F1 berapa? F1 sama dengan, coba Anda lihat nih, panahnya ke sini, yang satu ke sini, yang satu ke sini. Apa yang terjadi? Berarti F1 sama dengan Perlawanan min tanda. F2, berlawanan tanda. Ya. Kalau kita sudah mendapatkan nilai F2, contohnya di soal yang kita kerjakan ini, berarti F1-nya berapa? 10? 10 AX kurang 20 AY tambah 20 AY tambah Di bentuk aku bertanya ini pada Mas. Di beli yang ada di halaman 30. F2 sama dengan min 10. AX 20 AY 20 AZ, maka F1-nya ubah tandanya jadi perlawanan tanda. Oke, ada pertanyaan sampai situ? Jadi di rumus 5, F1 sama dengan min F2, Q1, Q2, 4VN0, R12 kuadrat, A-nya A21. Ya, ini R12-nya sama saja, tidak ada misalkan ada yang mutlak. Min Q1, Q2, 4VN0, R12 kuadrat, A-nya A12. Coba lihat arahnya itu, A itu yang penentu, A12 dan A21. Ada pertanyaan sampai situ? Ada? Ada yang bertanyakan? Nggak ada yang mau bertanya? Saya kalau nggak bertanya, saya manggil lagi. Nah, Dini. Ya, Pak. Nah, kerjakan D21. Oke, Pak. Nah, mana caranya? Tentu. Kalau Anda belum mengerti sama sekali. Yang contoh soal ini mengerti, Pak. Tuh.
Yang nggak ngerti yang mana? Sampai sini mengerti, Pak. Ngerti Anda? Ya, Pak. Berarti 21 bisa Anda kerjakan? Sana. Coba, Pak. Ini caranya. Apa soal 21? Sebuah muatan titik Q1 sama dengan 2 milikulom Oke. Dua titik satu. Q1 berapa? Q1 2 milikulom. Q dengan P2-nya? titik P sama dengan min 3, 7, min 4. Dan Q2-nya min 5 milikulom. Pada titik P2 2,4, min 1. Tanya? Ditanya cari gaya vektor pada Q2 dan Q1. Berarti F2 dan Q1. tahu nggak gambarnya? Anda kalau sudah biasa menggambar ini, jadi dia lebih gampang ngerjakannya. Tapi kalau nggak biasa menggambar, nah itu yang akan repot. Gimana letak P1 itu? Di Gimana? di kuadran Ya ditarik aja kalau di dia bawah, minus X-nya ya ke belakang, belakang. terus di Dia bawah ya, Pak. X. Berarti ini X minus Ya. min 3. Nah, nggak perlu apa namanya? Nggak perlu diukur-ukur pula tuh. Tujuhnya kemana? Kiri kanan? Tujuhnya ke kanan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Min 4-nya kemana? Atas Ke bawah? bawah, Pak. Ke Hah? bawah. Ke bawah. 2, 3, 4. Nah, ini titik P1. Itu min 3, 7, Min 4. P2 di mana? Q2 di 2. 2, 4 ke samping. Sampingnya Kanan, mana? Mana nih? kanan, Pak. Min 1 ke bawah. Oh, min 1 ke bawah. Ini ada titik P2. P2. 2,4, min 1. Muatannya min 5 Kali 10 pangkat min 3. kali 10 pangkat min 3 kolom. Ini muatannya berapa? 2 kali 10 pangkat min 3. 2 kali 10 pangkat min 3 kolom. Yang dicari apa? F2 sama F1. F2 gimana cara mencarinya? F2 sama dengan Panah kemana? ke P2, Pak. Hah? Panah kemana? Ke P1. Kalau kita mencari F2, panah kemana? Ke P2. Ya, buat panah ke sini. Tapi gaya yang kita cari itu ini sebenarnya. Adalah F2. Ini apa namanya di sini nih? Yang di tengah-tengah antara P1 dan P2. R apa namanya? R21. 12 atau 21? R-nya R21 atau 12? R21, Pak. Nah, makanya saya ingatkan tadi panah itu, awal panah di mana?
Nah, ujung panah. 2. 1, 2, Pak. Nah, jadi awal panah itu disebut awalnya ini itu sendiri disebut dengan akhirnya. Jangan sampai salah nah. Oke, tapi F2 apa rumusnya? F2 sama dengan Q1 kali Q2 per 4Pi I0 kali R kuadrat 12 kali A12 Hah? per min 5 2 kali 10 pangkat min 3 kali min 5 10 pangkat min 3 per 4Pi kali 1 per 36Pi Berapa A12-nya? Kedua itu tunggu dulu, biar kita cari dulu. ya Apa? B12 bentar, Pak. Pak sebentar, tinggal dilihat aja kok. 2 kurang 2 3. 2 tambah 3 Ini 5. min 5 min Kurang. 3 tambah 3 Tambah 3 3AZ per akar itu tuh akar dari 25 tambah 9 tambah 9 tuh 6,55, Pak. jangan itunya dulu. Berapa jumlah itu? Tapi di sini 40. Tahu urutannya 43? Tahu, Pak. Mana? Kan ini yang dikuadratkan. Ya, Nah, makanya hilang akarnya. 3 tinggal lagi. Apa lagi pekerjaan kita? ngali ya, Pak. Ini dicoret. Coret 9. Oke. Dengan min 10 Min 10 pangkat kali 10 pangkat min 6 kali 10 tahu. kali tahu, Pak. Ini pangkat 9 di bawah nih bawa ke atas. Ya, Nah, ya, lagi dikali 43. 43 dikali 43. Jadi di sini tinggal 5AX AX kurang 3AY 3Z. ini Anda selesai. Tiga ya. Tiga lagi.
kali 10 43. 81,7 tahu 0,2 Pak. Mana? Kali Min 90. ya Pak. Kali min 90. Oke, berapa? Min 0, oke, Kali jadi 320 Pak. taruh aja 319. Ya 319. Min 319. Sini masih ada 5AX, 3AY, tambah 3 AZ. Oke. Atau kalau kita mau ini angkanya banyak, mungkin koma. ya Pak. Min 0,319. Oke kan? Boleh Pak. 2/3. Supaya ini apa? Supaya ini jadi kilo belakangnya. Berarti min 0,3191 kali 5 berapa? 1,595. 1, min ya. Ya min 595 X tambah 0,9 5 sama dengan kali 3 kalau tanya jangan hilang 0,957. 957. Y Tunggu dulu. Nah, minus lagi ya. ya Pak. Karena dia minus belakangnya. Sama ini kan 33 tuh. Ya 0,9 ini ada AY ini. Kemudian dia minus 0,95 AZ. KN. Tahu datangnya K? Tahu Pak. 2/3 10/3. tadi. 2/3 tadi kita keluarkan. Oke. Sehingga F1 berapa? F1 1,55 AX kurang 0,957 0,957 AY plus 0,957 AZ kilo kilonewton. Ada yang belum mengerti? Ada yang belum paham? Ya, panggil sesuatu nanti. Mahdina Jamil, Ya Pak, nah paham nih yang saya terangkan ini? Insya Allah sampai sini paham Pak. Yakin? Insya Allah Pak. Anda menggambar ini masih terhalang nggak? Masih susah karena ini peluang 3 dimensi loh. Jadi kalau kita tidak hati-hati bisa. Insya Allah Pak. Bisa. Nah kalau seperti itu nanti kita uji. Kita lanjut dulu 1, 2. Kita kembali lagi ke kemudian tadi ada gaya F
Nah, kemudian dari intensitas medan listrik. Artinya intinya intensitas ini titiknya itu tidak bermuatan yang mau kita cari. Atau yang kita cari salah satunya gitu. Nah, salah satunya yang kita cari karena ada muatan di titik lain. Ada muatan di titik lain. Gitu. Jadi intensitas ada imbas gitu. Jadi tidak yang bersangkutan di muatan itu. Jadi kalau dilihat di sini muatan QT yang digerakkan mengelilingi Q1 akan selalu timbul gaya yang bertumpu pada QT. Jadi QT itu apa namanya muatannya itu tidak di dirinya sendiri gitu, tapi bertumpu pada muatan lain. Gitu. Jadi umpamanya F1, Q1, Q2 seperti rumus tadi 4P0 R12 A1. Kalau ini pakai T, pakai A1T. Sehingga FT per QT itu sama dengan Q1 4V0 R1T kuadrat A1T. Jadi tinggal dibagi salah satunya, F tadi dibagi salah satu muatannya itu jadi intensitas. Nah, intensitas itu dari rumus itu tinggal kita bagi sebenarnya F tadi dengan muatan. Ya. Jadi besaran pada ruas kanan hanya merupakan fungsi dari Q1, segmen garis dari arahnya dari Q1 ke kedudukan muatan uji ya. Jadi menggambarkan bahwa titik yang kita cari itu tidak ada muatannya, tapi muatan ada di titik lain. Seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi kalau kita mencari apa namanya E-nya, E1, E sama dengan FT bagi QT itu tinggal kita ada tarikan bahwa E itu adalah F dibagi Q. Nah, seperti itu. Dalam satuan volt per meter. Jangan salah lagi nih, volt per meter. Kalau tadi kan Newton. Ini Newton untuk gaya. Kalau ini untuk mencari intensitas atau simbolnya dengan E. Nah, kalau kita lihat di soalnya tinggal kita lihat. Jadi namanya intensitas listrik dari muatan titik. Kita mau umpamanya mau mencari suatu titik, nah, suatu titik ya, katakanlah titik P di dua titik lain, gitu. Sehingga kalau kita mencarinya ini kan kita cari satu-satu, nggak bisa langsung dua, gitu. Seperti jabar biasa. Jadi untuk muatan di titik P yang disebabkan oleh intensitas di titik P yang disebabkan oleh muatan Q1 ini. Ya. Jadi nah itu selalu ke titik yang ditinjau, hati-hati. Nah, kemudian intensitas di P yang diakibatkan oleh muatan titik Q2 itu juga dirumuskan seperti ini. Bedanya dengan tadi, kalau tadi kan ada Q1, Q2 ya. Ini dipisahkan, berarti titik yang dicari tidak ada muatannya. Titik P ini sendiri tidak ada muatan loh. Yang muatan itu ada di titik lain. Titik Q1 dan Q2. Sehingga kalau seandainya muatan itu banyak, bisa saja muatannya banyak beberapa muatan, tapi mencarinya ya tetap satu-satu gitu. Seperti ini. Ini yang dicari karena ada muatan di Q1, ini ada muatan yang ada di Q2, dan muatan yang ada sampai di Qn. Tinggal dijumlahkan saja secara jabar. Kita dapatkan densitas itu sigma M mulai dari 1 sampai ke N, ini jumlah P-nya sebenarnya ini itu dari masing-masing nilai yang ada di Q, R kurang RM di kuadrat sama dengan tadi sebenarnya M. Itu simbol saja. Kalau dari soal tinggal gampang Anda mencarinya. Oke, 23 ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini cepat ini nolanya. Ada yang bertanyakan? Silakan dilihat bukunya di halaman 34. Alivia.
Mana Olivia? Ya, Pak. D2.3. Kita agak cepat ini kalau lama-lama selesai dia. Di buku sudah ada soal, ada jawabannya. Jadi kalau kita salah, kita tinggal melihat, oh ini hasilnya berarti salah nih. Oh tandanya kok salah nih, berarti ada yang salah. Plus minusnya ada yang keliru. Bisa? 2.3. Oke, Pak. Anda punya buku? Ada, Pak. Bagaimana cara mencarinya nih? Diketahui. Bentar. Saya mau balik ke yang apa namanya? Bisa Anda menulis. Apa diketahui? Q1 sama dengan 2 mu Coulomb. Ketahui Q1 Mikro. apa? Mikro Coulomb. 2 mikrocoulomb. Mikro itu berapa? 10 pangkat 6. 10 pangkat min? 10 pangkat berapa? Min 6. 10 pangkat min 6. P1-nya berapa? Min 3,7, min 4. Lagi dalam ruang Q2. hampa. Berarti dia berlaku M0 tadi ya. Q2 Min 5 mikrocoulomb. min 5 Mikrocoulomb. Q2 Coulomb 2,4 min 4 apa lagi? pada titik Ditanya kan? Ya ditanya lagi. ya Pak, Apa ditanya? Titik. intensitas Pada titik. pada titik 12,15,18. Cari intensitas medan listriknya. kalau ini apa nih? Besar medan listriknya. Nah, kalau ini vektor satuan E. Oke. Ya. Ya, Pak. Hah? Apa yang ya? Bisa enggak? Bisa, Pak. Mana cara gambarnya? Untuk P1 min 3 kemana? Ke belakang. Kalau min 3 ya dia X. 1, 2, 3 kan gampang tuh. 7 kemana? Ke kanan Y. Kejar sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 kemana? Ke bawah sumbu Z. Kita perpanjang aja nih biar gampang. Satu, 2, 3, 4. Maka di sini ada titik P1. 3,7, min 4. Di satunya mikro. Nah, lagi. Untuk yang P2, 2 sejajar X positif. 4 sejajar Y positif ke kanan. Dan min 4 sejajar Z negatif ke bawah.
P2 2,4,64. Ya. Min. Nah, pertanyaannya E di titik mana? 12 min 15 min 12, 15 dan 18. Nah, mana 12 ditarik? Sejajar sumbu X positif ke depan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mana lagi? 15 di X positif sebelah kanan. Mana? Kanan kiri? Kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Lagi? 18 ke atas. 18. Anggap saja di sini 18. Nah, titik Oke, Pak. 12,15 12,15. Apa yang mau dicari? Yang A Medan Di listriknya. mana mau dicari? Di mana dicari? Pada titik yang 12, 18. Di sini ditanya. Ditanya nih di sini. Nah, artinya titik yang mau kita cari itu kan tidak ada muatan. Iya kan? Ya. Titik yang kita cari Ya, Pak. ada muatan. Lalu seperti katanya tadi dicari satu-satu. Dicari satu-satu. Apa yang kita cari? Anda mau kerjakan yang mana dulu? Terserah, Yang mau mana? satu. Mana Anda kerjakan? Terhadap P1. Ada P1 boleh. Oke, P1. Nah, apa lagi? Yang ditanya. Ke yang ditanya. Yang ditanya. Nah, ke yang ditanya seluruhnya ke yang ditanya. Oke, Pak. Oke. Ya, berarti panahnya ke atas ini. Berarti ini R-nya R. R1. R1. P1. Oke. Oke. Berarti E-nya apa? Katakan saja E-nya disebut E1. Satu dulu. E1 itu dalam kurung saya buat E yang diakibatkan oleh muatan di P1. Oke. Kemudian E2 E yang diakibatkan oleh adanya muatan di P2. Kalau kita gambarkan seperti ini. Panah yang mana? Ke arah E. Ini adalah R 2E. Anggap saja ini memang kita hitung adalah ini E2, ini adalah E1. Berapa E1? E total itu sama dengan E1 tambah E2. Ya. Berapa E1? Q1 per Q1 per berapa? 4V0 4V0 dalam mutlak
4 V 0. R. R kuadratnya tunggu dulu. Nah, ini sini ada R kuadrat ya. Anggap aja di sini R P1E. P1E. D kuadrat kali sini A apa? P1 P berapa? 2 2 kali pangkat 10 6 pangkat min 6 10 pangkat 6 per 4 pi kali 1/36 pi kali 10 min 9 apa? Berarti 15 AX 12 kurang-kurang. Ada yang nak tahu? tahu Pak. Kali 15 kurang-kurang. 15 AX. Ini bawahnya lihat loh. 23 Tuh. 22 Kok dua-dua? 8 Kan AI Tambah tambah 22 AZ kar 225 64 484. Berapa itu? Kar berapa tuh? 703 Pak. 773 709. Berarti berapa? 773. 773. Tahu datang di 73? Tahu Pak. tahu Pak. Beratkan. Beratkan. Nih, apa yang mau dikerjakan lagi nih? Coret-coret. Naik atas. Ya, Ya Pak. 2 kali 10 pangkat 9. Berarti ini ada 9. 9 kali 10 pangkat 3. Tahu datangnya? 3 Tahu. Tahu datangnya? Tahu. Pangkat 6, 9. Tinggal pangkat 3. Ya, bawahnya 773. 773 akar 773 15 AX kurang 8 AY tambah 22 Z. Baru dapat E1. Nanti tinggal cari berapa hasilnya. Nah, kemudian E2 berapa? I2 Apa? I2 per Q2 4V N0 R P2E kuadrat A P2E. Dah? Ya. Apa nih? 5 kali 10 pangkat Min. 6. Hati-hati dengan tanda minus. Nah, tertinggal minusnya. Udah habis nah. 5 kali 10 pangkat min 6 per V I per 36V 10 pangkat min 9. Apa yang mau dikerjakan lagi? Perkali ini kemana dikalikan lagi nih? 12
Kurang 2. Kurang 2. 10. 10. Baik. 15. Kurang 4. 4. 11. Tambah 11. Ayo. 18. 12. Kurang-kurang. 22. Tambah 22. AZ. Per. Akar. 100. 100 tambah 121. 121. 48. Tambah 484. 500. 605. Berarti sini 705. Apa yang mau dicoret? Yang Coret. Naik ke atas 9. Ini coret. Muncul 10 10 pangkat 3. Dah. 705. Berarti maringan min. 10 pangkat 3. Tahu datangnya min 45? Tahu. Bagi 705 akar 705 10 AX tambah 11 AY tambah 22 Z. Hasil ini didapatkan total dengan E1 tambah E2. 2. Sing? Enggak kan? Sih, Pak. Hah? Aman kan? Aman, Pak, insya Allah. Yang penting hati-hati di tanda plus minus. Ya, Pak. Nah tertinggal punya min 5, min 5 mikrokulom. Nah lupa, terbawa aja 5-nya. Itu udah habis Anda. Karena hasilnya, kalau hasilnya berubah tanda, letaknya lain lagi tandanya. Itu yang berbahaya di mata kuliah ini. Tanda tidak boleh salah. Satuannya juga tidak boleh. Berarti ini volt per Meter. Oke, tinggal dicari E1-nya berapa, hasilnya E2-nya dicari. Sesuai enggak? Oke, sekarang Anda selesaikan tuh, betul enggak hasilnya min 19,5 tuh? Saya tunggu. Ini kan belum dituntaskan nih. Silakan diselesaikan. Sikri. Sikri. Hadir ya? Siapa, Pak? Sikri namanya. Ihsan Zikri. Oh, Ihsan Zikri. Ada. Irma Yustika Sari. Kalau saya panggil dia enggak Hadir, jawab. Pak. Berapa dapatnya E1? Hadir, Pak. Oke, Anda cari E1 berapa, E2 tunggu. berapa? Totalnya berapa? Tunggu sebentar, Pak. Oke, saya tunggu. Ya, Pak. 7.
tambah 25 set tambah 5 dikali 10 pangkat 3 per 705 akar 705 akar 705 ditambah 10 X ditambah X 11 Y 11 Y AY ditambah 22 Z hasilnya 225 2250 akar mana ya? Salah nak ya? 225 akar 195 kan ada di mana salahku? Lahan di mana aku salahnya? Ya, apa-apanya? Kan datang balik kali 10
Tujuh. Tujuh dua. Kali 10. 15. Kali 15. Nah, X ditambah astagfirullahaladzim dikurang AY ditambah Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Z. Saya dapetin beda sama kunci, Pak. Berapa Anda dapat? Yang totalnya yang saya dapat min 11, Pak. Kan Apa lagi? min 11,47777 AX kurang min 19,77 AY 4,463 AZ. E1-nya berapa? Coba E1-nya dulu. 12,5625 AX, Pak. Nah, Tambah 6,7 AY tambah 25. 18,425. nah 12,5 berapa? E1-nya 12, 5625. nah tuh. AY-nya 6,7. Kok 6,7 enggak minus? Minus enggak? Nah, minus. Kan lihat tuh 15 AX min 8 AY 22 AZ. 15 kurang 7, 8 harusnya nak. Positif 8. 15 kurang 7 tadi enggak? Iya. Oh iya. Oh, berarti Ya, Kak. positif. Yang di kita nih yang pas nih yang keliru nih teman dulu. Ini positif ya. Iya, Pak. 15 Pak. AX, 8 AY tambah 22 saja, Pak. 18 kurang-kurang 22 ya. Itu enggak boleh. Bawahnya sama kan 484. Tapi mana Tambah 6,7 AY. tambah 6,7. ya sudah 6, AZ-nya berapa? AZ 18,425, Pak. AZ. Kok bisa beda gitu? Nah, sekarang coba Anda punya kalkulator enggak? Punya, Pak. Saya ajari Anda supaya biar cepat ngitungnya, supaya jangan bingung-bingung. Oke. Ya, Pak. Bawahnya itu kan 9 sudah naik ke atas kan sudah tuh, enggak ada masalah lagi ya. Nah, ya, Nah, 18 kali 10 pangkat 3. Per 773 per 773. Ini tambah nih. Dah. Akar Ya, 773. Sudah, sama-sama. sudah. Sama dengan? Sudah, Pak. Sudah? Yang saya sebut Anda pencet. Akar 773 sama dengan? Bentar, Pak. Akar 773 sama dengan 28. Dah, jangan dulu kali.
3 sama dengan Bentar, Pak. udah Sudah, Pak. 21491,62435 dan seperti itu. Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. habis itu X-1 pencet. Ada X-1 di sebelah log atas. Itu kalau sama dengan saya kalkulatornya. X-1 pencet. Di bawah shift, guys. Di bawah apa kalau ada yang di bawah terserah. Udah ketemu X-1? Sudah, Pak. Nah, Sudah, Pak. sama dengan Sama dengan 4,652975,429 kali 10 pangkat min 5. Iya, Pak. Sudah? Sudah. Kali 18.000. Tahu 18.000? Tahu. 2 kali 9 kali 10 pangkat 3 kali 18.000. Sudah, Pak. Sama dengan Sudah, Pak. berapa hasilnya? 0,8375355. Sudah? Sudah. Kali 15. Sudah, Pak. Tulis. 12,563 AX. Nah, bagi 15. Maringan. 0,8. Kali 8. Sama dengan 6,7. 6700. AY. Positif. Ya. Ya, bagi 8. Kali Kali 2. 22. 18,425. 18,4. 25. 18,425. AZ. 5 AZ. Satu kan? Nah, Dah. E1 12,56 tambah 6,7 tambah 18,425 AZ. E2 mulai lagi. Akar 705 meringan 26,55. Ya kan? Ya. Kali Ya. 705 meringan berapa? 1871,9,4445. X-1 meringan Nah. 5,3421 kali Ya. min 45 min 45.000. Tahu kan? Min 45.000. Min pencet dulu min. Min 45.000. Ya. Kali 10. Ya. Min 24,04. 4. Ya. Itu AX. AX. Tulis. Berarti E2 24 min 24. 4 AX. 4 AX. Bagi 10. Bagi 10. Kali 11. 11. Min 26. 0,44. AY. Y. Dah. Dah. Bagi 11. 11. Kali 22. 2. 52,88. Apa? Dah. Ada jumlah Dah. 12,56. 12,56. Oh, min. Kurang ya? Ya, kurang. 24. 24. Kurang. 24,64. 04. Min 11,48. Berarti min 11,48 AX. Dah. Ayo. Sudah. 6,7.
Kurang berapa tuh? 26,44. 44. Min Min 19,74. Min 19,74. Baik. Dah. Dah. Nah, 18,45 18,425 kurang kurang 52,88. 88. Min 34,45. 455 AZ. Ya. Totalnya. Beda sama kunci, Pak. Nah, ini kebetulan satu ini memang ada yang salah, ada yang keliru. Oke. Berapa E? Ya. Berapa E? Berapa E yang ada tanda itu tuh? Panjang E, Pak. Ya. Akar. Akar dari 11,48 kuadrat tambah 19 ya. 74 kuadrat tambah 34,455 kuadrat. Nah, mencari akar itu seperti itu juga. Jangan dicari satu-satu. Tahu caranya? Dah, pencet kalkulator. Akar. Sudah? Sudah. Buka kurung. 11,48 kuadrat. Tutup kurung kuadrat. Tambah. Buka kurung. Ada yang tak tahu itu? 19,74 tutup kurung kuadrat. Ya. Tambah, buka kurung lagi. 4,45 tutup kurung kuadrat, tutup kurung lagi sama dengan berapa? 41,335. 41,335. Oke? Ya, Pak. Nah, jawaban C jawaban A dibagi dengan jawaban B. 335. Oke? Ya, Si bingung kalkulator Anda? insya Allah enggak, Pak. Jadi jangan dihitung sendiri, pusing kita. Kalkulator ada ngapain? Kalau Anda cari satu-satu habis hari Anda nih. Jadi sampai di yang saya tulis ini tinggal selangkah lagi tuh kalkulator aja nyari lagi. 705 akar 705 kali 705 diseperkan kali ini ke dalamnya tinggal hasil akhir aja lagi. Jangan banyak kali ke bawahnya lagi. Selesaikan dulu satu-satu dulu. Repot Anda nih. Yang penting harus diingat tandanya jangan salah. Tanda plus minus plus minus plus minus. Oke? Ya, Pak. Apa pembelajaran hari ini yang Anda dapatkan? Kalkulator. Hah? Ya. Iya, Pak. Iya, Ya, Pak. kalkulator itu harus begitu. Kalau nggak pintar-pintar ngerjakannya. Anda bisa habis hari Anda ngerjakannya. Padahal dia nggak ada masalah dengan ini. Sudah? Saya rasa cukup demikian. Ya, Anda pelajari lebih lanjut lagi. Nah, masuk minggu depan jangan Anda baru belajar dari awal lagi gitu. Pelajari aja gitu. Maunya sekarang sudah sampai 2.3 D-nya. Nah, kerjakan lagi 2.4 Anda baca. Nanti soal itu akan kita kerjakan semua gitu. D25, D26, D27 sampai akhir lagi babnya tuh. Ini enggak lama ini berapa lembar nih, cuman ada lagi soal 30. 31 malah. Jadi dia harus ngebut gitu. Jadi kita cepat mengantisipasinya gitu. Dia nggak ada yang sulit loh. Ada yang bertanyakan lagi? Hari ini hadir 20 orang. Kemana yang lainnya?
Saya nggak mau tahu ya, soalnya Anda di Sepada ini misalnya kalau Anda kompensasi nanti tanggung sendiri. Karena tanpa saya rekap pun sudah terdata siapa yang absen, siapa yang hadir. Oke, ada pertanyaan? Ada nggak? Enggak, Pak. Insya Jadi- Allah enggak, Pak. Jadi gaya itu berarti dua-duanya bermuatan. Kalau intensitas berarti titik yang kita tinjau itu tidak ada muatannya, tapi dia karena ada muatan di titik lain, maka dia rasakanlah ada intensitas. Itu yang dikatakan intensitas medan listrik yang dirasakan adanya muatan di titik lain. Kemudian penggunaan rumus itu juga harus hati-hati. Kalau sudah ada 4V itu, NO-nya jangan sekali-kali menggunakan 8,854 itu. Tahu maksudnya? Tahu maksudnya kenapa NO nggak boleh gunakan 8,854? Enggak, Pak. Ribet nanti, Pak. Nggak bisa Ribet dicoret. nanti, karena kita nggak bisa coret-coret gitu. Ya. Ini kan kita coret-coret naik 9, 10 pangkat 9-nya naik ke atas. Sehingga di Ya. atas itu yang ada 10 pangkat min 6 itu tinggal diadu aja dengan 10 pangkat 9. Tinggal berapa lagi. Jadi cepat kita menyederhanakan itu yang penting gitu. Kemudian yang tidak boleh lupa lagi tanda. Seperti tadi punya 15 AX. Nah, saya aja bisa aja keliru kalau tidak perhatikan. 15 AX tambah 8 AI. Padahal makanya gambar tuh gunanya seperti itu. Kita mengadu dua titik itu lebih gampang di apa namanya di gambar gitu. Makanya kalau digambar seperti ini kan udah terlihat nih. Di gambar seperti ini udah terlihat. Oh berarti 12 kurang 3, 15 kurang 7, 18 kurang 4. Dengan adanya gambar itu kesalahan kita di dalam menghitung itu juga agak relatif kecil gitu. Kemudian kedua, 12 kurang 2, 10 AX, 15 kurang 4, 11 AY, 18 kurang 4, 22. Itu kalau seandainya salah, keliru, ya sudah habis. Tidak ada nilainya lagi gitu. Kenapa? Nanti posisinya sudah salah. Letaknya sudah salah, posisi juga salah. Jadi yang perlu dicermati rumus, penggunaan rumus, kemudian harus dipahami bahwa apa yang disebut intensitas, apa yang disebut dengan gaya. Gaya itu artinya dua-duanya bermuatan. Tapi kalau seandainya intensitas, walaupun banyak sekelilingnya muatan, tapi dia sendiri tidak ada muatan gitu. Muatannya akibat muatan di titik lain gitu. Jadi dia saling menjumlah antara muatan yang kita titik yang kita tinjau dengan muatan yang ada di sekelilingnya. Nah, itu yang dikatakan penjumlahannya secara aljabar. Kemudian juga satuan jangan sampai lupa. Satuan gaya itu Newton banyak. Satuan intensitas itu volt per meter. Itu juga jangan nanti salah begitu. Ada yang mau ditanyakan? Ini kalau seandainya kuliah offline ini udah ke depan semua Anda saya suruh nih. Nah kuliahnya online ya terpaksa saya yang nulis-nulis akhirnya. Repot Anda share-share dari Anda ke repot tuh. Oke ya, jadi nanti ke depan, minggu depan saya masuk, saya akan tanya lagi. Saya nggak perlu menjelaskan semua gitu. Maunya yang sudah kita kerjakan 2.3, Anda belajar 2.4, 2.5, nanti tinggal dibahas saja. Pak, saya nggak ngerti ini, jadi kan nggak enak tuh. Gunanya buku itu seperti itu. Gunanya buku untuk dipelajari, nanti kita masuk itu tinggal, ini tinggal berapa lembar nih? Udah habis dua nih. Udah 2 kali pertemuan lagi, selesai. Tugas lagi 31 soal. Anda kan seperti itu terus loh. Oke, sulit nggak ini? Hah? Sulit enggak? Ini hanya perlu mendrill. Dilatih. Saya juga tidak pernah menghafal loh. Memang karena melatih saja terus itu. Jadi karena kita sering latihan, tingkat kegagalannya akan seminim mungkin gitu. Oke? Ya, Pak. Catatan ini Anda ngapain, bagaimana caranya Anda menyatatnya ini? Hah? Di halaman buku, Pak. Nah, Anda ada yang moto enggak? Ada Ada di screen tadi, Pak. Hah? Ada yang dicatat, ada yang difoto, Pak. Ya terserah. Ya, saya kalau tidak sempat lagi mencatat, rame itu nyatatnya. Ya, silakan aja dipoto, silakan saja gitu. Yang penting Anda bisa memindahkan ke buku rapi supaya apa? Karena kan ini medianya kecil nih. Saya nulis juga kecil medianya. Nggak sebesar papan tulis, jadi makanya dempet-dempet kelihatannya kan.
Ya. Lagi kalau pindah ke halaman lain nggak nampak dia. Nah, harus di satu halaman juga dikerjakan supaya apa? Nampak dia. Oke ya, cukup hari ini. Cukup? Cukup, Pak. Ada yang pertanyakan? Cukup, Pak. Ada Enggak, yang Pak. pertanyakan? Enggak, Pak. Nah, Enggak, Pak. minggu depan saya akan langsung tanya ke per orangnya lagi. Kalau Anda nak belajar, nah kasih tahu ketahuan Anda nak belajar nanti. Oke, demikian saja ya. Kita akhiri ya. Ya, Pak. Ya, Nah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.